الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semua, bersama saya Muhammad Diki Wahyudi dari Ikatan Remaja Masjid Jami Al-Anwar. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, bahwasanya kami dari Ikatan Remaja Masjid Jami Al-Anwar pada hari ini berkolaborasi dengan media Al-Anwar atau media Masjid Jami Al-Anwar dalam rangka dokumentasi panitia pemotongan hewan kurban 1444 Hijriah. Baiklah teman-teman semua, selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kami ucapkan selamat Idul Adha kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Kami dari Masjid Jami Al-Anwar menyampaikan salam ta'zim, salam persaudaraan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang baik ini sedikit kami akan menyampaikan hal-hal yang mungkin penting untuk kita ketahui di dalam proses berkurban. Dalam agama Islam, kurban adalah bagian daripada syariat dan bahkan merupakan syariat yang tertua, karena berkurban itu sudah dilaksanakan semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika putra-putra beliau diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, berzakat, dan lain sebagainya. Salah satu daripada diwajibkannya umat Islam untuk berkurban ya adalah dalam rangka berupaya untuk pelaksanaan daripada kesunahan
di dalam melaksanakan kurban itu sendiri, karena kurban adalah bagian daripada syariat Islam. Maka setiap umat Islam yang memang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka disunnahkan baginya untuk melaksanakan kurban. Inilah tujuan utamanya, yaitu kita akan melaksanakan syariat Islam itu sendiri. Sehingga sudah menjadi sebuah hal yang sangat urgen bagi setiap umat Islam yang memang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbagi ya kepada sesama muslim, tentunya melalui jalur berkurban ini. Tentunya kenapa menggunakan kurban? Secara umum bahwa memakan daging ya, termasuk ayam, kambing, kerbau, sapi dan lain sebagainya, itu boleh dikatakan termasuk ya mencicipi makanan yang mewah, dan mungkin tidak semua orang bisa mencicipinya. Nah, oleh karena itulah bagi mereka yang mungkin telah mendapatkan rezeki yang banyak, karunia dari Allah yang banyak, mungkin sudah setiap saat dia mencicipi makanan yang mewah ini, yaitu daging dan lain sebagainya. Maka kepada mereka yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mampu, hendaknya bisa berbagi kepada sesama supaya sahabat, saudara, sesama muslim itu pun bisa merasakan nikmatnya makan daging. Ini adalah upaya untuk hidup bersama antara sesama muslim. Kemudian apa hal positif ya yang kita bisa peroleh? Dalam setiap ibadah ada upaya untuk pembersihan jiwa, sekaligus juga upaya untuk menghiasi diri dengan nilai-nilai baik. Pembersihan jiwa dari nilai-nilai buruk diantaranya adalah berupaya untuk melepaskan ya nilai-nilai bakhil dalam diri manusia. Nah, ini ditujukan atau ditunjukkan dan direalisasikan dalam bentuk ya memberi binatang kurban kepada orang lain, melepaskan nilai-nilai bakhil pada diri manusia, melepaskan nilai-nilai pelit pada diri manusia. Selain itu, secara otomatis ya orang yang berkurban juga dilatih oleh Allah untuk menghias diri untuk ya berbuat yang terbaik kepada sesama manusia dalam bentuk upaya mendidik menjadi orang yang dermawan. Penting bagi setiap orang untuk memiliki sifat dermawan ini. Kata Rasulullah, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dari Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga dan jauh dari neraka. Nah, sekaligus mengenyahkan kebakhilan, pelit ini. Maka pelit ini perlu untuk dilepas dari diri manusia, karena pelit ini sangat berbahaya bagi diri manusia, di mana Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, tapi dekat ke neraka. Bahkan dikatakan orang yang bakhil ya, orang-orang yang bakhil itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bodoh tapi dia dermawan jauh disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding daripada ahli ibadah yang pelit. Ya. Maka sifat dermawan ini penting untuk dikembangkan dan mengenyahkan sifat kebakhilan. Maka secara otomatis orang yang berkurban itu ada nilai-nilai upaya untuk melepaskan nilai-nilai sifat buruk pada diri manusia, sekaligus menghiasi diri dengan sifat-sifat kebaikan. Nanti kalau kita mempelajarinya lebih jauh lagi, apabila kita mempelajari dalam dunia tasawuf misalnya, ada yang disebut dengan at-takhalli dan ada at-tahalli serta ada at-tajalli. Takhalli itu adalah melepas sifat buruk seperti bakhil, dan tahalli adalah menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan seperti menjadi orang yang dermawan. Dan nanti pada masanya
Allah akan menganugerahkan sifat-sifat ketuhanan pada diri manusia bagi siapapun yang mau berkorban. Dia akan memiliki rasa kasih sayang, dia akan memiliki rasa mudah untuk memberi, mudah memaafkan, dan lain sebagainya. Inilah yang mungkin bisa kita ambil dari dampak positif pada pelaksanaan kurban. Mudah-mudahan kurban kita pada tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap pada masa yang akan datang kita masih bisa berkurban kembali, bahkan mungkin tidak harus menunggu bulan haji, tetapi mungkin bisa kita merealisasikan kurban kita setiap saat untuk kita bisa laksanakan setiap saat kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan yang berada di sekitar kita, yang tujuannya tidak lain adalah bagaimana supaya orang-orang yang berada di sekitar kita bisa terselamatkan, mungkin terselamatkan dari kemiskinan, terselamatkan dari kebodohan, terselamatkan dari berbagai macam bentuk ya penyimpangan-penyimpangan dan lain sebagainya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang telah tadi disampaikan oleh guru kita, Kakanda Dr. Helmi Yusuf MA. Berikutnya pada kesempatan kali ini ada dua pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Yang pertama, ada berapa jumlah hewan kurban dan jumlah keseluruhan panitia yang terlibat? Alhamdulillah pada tahun ini, pada tahun Idul Adha 1444 Hijriah, kita menerima hewan kurban sapi sekitar 20 ekor dan kambing 60 ekor jumlahnya. Ini merupakan satu peningkatan yang sangat bagus dari tahun kemarin. Kemudian untuk jumlah keseluruhan panitia yang terlibat, baik dari pengurus masjid maupun dari masyarakat atau warga sekitar yang ikut serta dalam kepanitiaan, berjumlah semuanya sekitar 172 orang. Dan untuk mustahik yang kita bagikan dari keseluruhannya, dari hewan sapi 20 ekor dan kambing sekitar 60 ekor, itu mustahik yang akan kita bagikan sebanyak 3.000 mustahik yang berada di lingkungan RW 9 dan RW 10. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus berkorban? Yang pertama, kita diharuskan berkorban untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Jadi kurban merupakan perintah yang sangat dianjurkan kepada kita bagi orang-orang yang mampu, dengan hukumnya itu sunnah muakkad yang sangat-sangat dianjurkan sekali bagi orang-orang yang mampu untuk berkurban. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam kurban tersebut, baik bagi orang yang berkurban maupun orang yang menyembelih hewan kurbannya, itu ada hal-hal yang perlu diniatkan. Yang pertama adalah niatnya lillahi ta'ala, untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, yang perlu diniatkan oleh orang yang berkurban dan orang yang menyembelih hewan kurban adalah untuk menghilangkan rasa egois yang ada di dalam tubuhnya, yang ada di dalam dirinya, kemudian juga menghilangkan rasa dengki, kemudian yang berhubungan dengan penyakit hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa saja yang diberikan kemampuan untuk berkorban, kemudian dia tidak berkorban, maka hendaklah dia jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya di sini bahwa kurban itu benar-benar sangat-sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan harta. Kiranya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, tadi adalah penjelasan mengenai pelaksanaan pemotongan hewan kurban dari DKM kami, yaitu Dr. Al-Ustadz Helmi Yusuf MA dan juga Al-Ustadz Muhammad Nur SAG. Baiklah, tonton video kami di channel YouTube Irmawar dan Media Al-Anwar. Follow terus dan ikuti perkembangannya dari media sosial kami. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada sore ini kita dari panitia alhamdulillah telah selesai melakukan pemotongan hewan kurban, dan langsung pada sore ini kita bagikan kepada masyarakat, yang mana pada saat ini kita bisa lihat sendiri di belakang saya sudah ramai masyarakat yang ingin menukarkan kuponnya kepada panitia. Adapun kupon di masjid kami ada 3 macam. Yang pertama untuk mudohi, yang kedua untuk masyarakat, yang ketiga untuk panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para sahabat, jangan lupa untuk menyaksikan, subscribe dan share ya YouTube Irmawar dan juga YouTube Masjid Jami Al-Anwar. Di dalamnya banyak manfaat, baik ilmu pengetahuan ataupun hal-hal positif lainnya yang dapat kita jadikan sebagai bahan-bahan kebaikan dalam kehidupan kita. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.